Selanjutnya, si jeluntung mengancam akan menyiksanya sampai mati apabila masih berhubungan dengan si bulan. Deda yang sangat sedih tidak bisa bertemu lagi dengan si bulan, dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi merantau. Di malam hari Deda menemui ayah dan ibunya dan berkata, "Wahai ibu dan ayah, telah lama aku ingin merantau keluar meskipun dari orang. Jika aku jadi orang berhasil, pasti aku akan pulang. Berusaha ingin melepaskan engkau anak semawawayakku," jawab ibu. "Lagi pula nak, di sini maupun di tempat orang tidak ada bedanya," kata ayahnya pula. Perdebatan berlangsung lama antara anak dan orang tuanya, sehingga ibu dan ayahnya merelakan Deda pergi merantau. Deda nekat pergi merantau menggunakan kapal tongkang yang sudah biasanya singgah di desanya. Tanpa disadari, ada saudagar Cina yang kaya selalu memperhatikan Deda, sehingga dia mulai tertarik untuk memperkerjakan Deda di toko barang pecah belah miliknya yang berada di Singapura. Sudah hampir 10 tahun lamanya Deda pergi merantau, timbullah benak rasa ingin pulang ke kampung halaman. Setelah 3 bulan menjalani hubungan kerja, saudagar tinggi melihat untuk menjodohkan Deda dengan anaknya yang bernama Putri Lili. Sebagai pengantin baru, saudagar tinggi menghadirkan sebuah kapal pesiar yang dibuat layaknya sebuah istana untuk berbulan-bulan. Setelah kapal Deda berlabuh di salah satu muara sungai, Deda memerintahkan kedua anak buah kapal untuk mengambil air tawar untuk pembekalan minum. Dengan waktu yang tidak begitu lama, tersebar kabar ke seluruh kampung tentang kepulangan Deda yang sudah kaya-kaya dan terdengar oleh kedua orang tuanya. Dengan membawa masakan kesukaan Deda berupa panggang pegah dan pais peluang, langsung saja kedua orang tuanya turun ke laut. Deda yang masih memperlihatkan keangkuhannya berdiri di tepi kapal. Sang ibu yang berteriak memanggil Deda. "Deda, Deda, anakku, ini ibu dan ayahmu datang, nak." Sebenarnya Deda sudah mengetahui kedatangan orang tua tersebut. Untuk tetapi Deda berpura-pura tidak tahu. Sementara istrinya mengetahui bahwa orang tua tersebut memanggil suaminya, yaitu Deda. Istri Deda pun menyuruh Deda untuk menjawab panggilan tersebut. Perempuan tua itu memanggil dirinya Deda, dan dia mengaku sebagai orang tua, kata Putri Lili. "Ah, engkau jangan percaya. Tidak mungkin ibuku seperti itu," jawab Deda. Sang ibu yang sangat merindukan Deda akan bergantung memegang celana Deda dan berkata, "Aku ini ibumu yang telah mengandung dan menyusukanmu." "Dusta! Tidak tahu diuntung," seru Deda sambil menolak ibunya sehingga tersungkur. Sang ibu berdiri dan berkata, "Coba engkau perlihatkan ada bekas luka besar di betis kirimu karena terkena kaca saat kamu masih kecil," kata sang ibu yang semakin marah. Sejenak Deda berdiam-diam, istrinya pun berkata, "Memang benar apa yang dikatakan ibu itu? Kalau tidak percaya, mari kita sama-sama saksikan," kata ibunya. "Mana mungkin? Kalian semua lebih tahu dari aku. Tidak mungkin aku setampan dan sekaya memiliki orang tua sejati mereka," bentak Deda. "Tidak ingatkah engkau? Ketika ini merantau, aku berkali kau bawa bungkah dan pais keluar," kata ibunya sambil menangis. "Jika dia tidak mau mengaku, tidak perlu dipaksa," kata ayahnya. "Memang aku tidak akan mengakui kalian orang tuaku, karena orang tuaku telah mati. Kalian ini penipu dan hanya mengharapkan harta kekayaanku. Pergi kalian dari sini," seru Deda sambil menolak ayah dan ibunya sehingga menutup kapal. Tiba di muara sungai, sang ibu mengadakan tangan seraya berdoa kepada Tuhan. "Wahai Tuhan yang Maha Kuasa, dengarkanlah pengaduan hamba-Mu ini. Engkau yang mengetahui aku yang telah mengandung anakku selama 9 bulan. Dengan bersusah payah dan telah melahirkannya, dengan menyambung nyawa, serta aku korbankan air susuku untuk membesarkannya. Engkau timpakan malapetaka dan dahsyat kepada yang tidak berhak. Engkau yang Maha Perkasa dan Amin." Siap ibunya berdoa, tibalah angin kencang dan disertai kilat dan petir menyambar. Kapal bagaikan di sana ikut berputar-putar di bawah angin kencang dan serta hampir menenggelamkan perahu kecil milik orang tuanya yang sampai saat ini di muara tersebut.
Desa tidak terdapat benteng yang hampir menutupi muara sungai. Angin semakin kencang, kapal Dedak bersama 12 orang penumpang tenggelam di telan lautan. Setelah lamanya pada tempat tenggelamnya kapal Dedak, timbullah pulau yang bernama Pulau Dedak. Dan beberapa tahun kemudian, di atas pulau tersebut tumbuhlah pohon pelang atau mangga yang bercabang dua. Cabang yang pertama mengarah ke laut dan buahnya terasa asam, dan cabang satunya lagi mengarah ke darat dan buahnya terasa manis. Tamat, terima kasih. Menceritakan dongeng berjudul Dedak Durhaka. Pada suatu subuh di sudut desa di tepi pantai, ada seorang ibu hamil yang mengorak kesakitan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah melewati rintangan panjang dan melelahkan, lahirlah seorang bayi laki-laki. Uek, uek, uek. Comelnya anak aku. Unting tak tinggung, tung. Bu, anak ni nak aku kasih nama Dedak. Tidur dulu ya nak Setelah minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun pun ikut berganti. Kini Dedak sudah menjadi pria yang tampan, gagah. Pada saat hewan-hewan ayam, bebek, kambing, sapi mulai beraktivitas di pagi hari, kukuruyuk, pok 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 pok, quack quack, quack quack, mbe mbe, mo mo. Dedak pun pergi ke pantai. Sampainya di pantai, Dedak berpikir untuk pergi ke negeri orang untuk merubah nasib. Setelah Dedak berpikir untuk pergi ke negeri orang, Dedak langsung menuju ibunya dan meminta izin kepada ibunya. Alhamdulillah, ibunya mengizinkan Dedak untuk pergi ke negeri orang untuk merubah nasibnya. Sampainya di kota, Dedak mencari pekerjaan dari satu gedung ke gedung lain, dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Tapi hasilnya nihil. Dedak selalu saja gagal. Pada saat Dedak sedang melamar pekerjaan, Dedak melihat wanita cantik yang sedang berjalan. Maju mundur, cantik. Tas wanita tersebut dijamret oleh laki yang tidak dikenal. Tolong, tasku, tolong. Hei kau, henti kau. Hei kau anak muda, saya kecam kau. Aku ditam nanti.
Jika nak hitam aku, jika belum tahu aku siapa. Aku Dedak, anak kampung sini. Yang main. Akhirnya, tas wanita tersebut dapat dikembalikan oleh si Dedak. Nah, setelah kejadian itu, Dedak pun berkenalan dengan wanita tersebut. Nama wanita tersebut adalah Putri Linggi. Putri Linggi adalah anak perusahaan yang kaya raya. Setelah kejadian itu juga, Dedak pun diajak berkenalan oleh kedua orang tua Putri Linggi. Ternyata ayah si Putri Linggi menyukai Dedak dan mengajak Dedak untuk pergi untuk bekerja di perusahaan ayah si Dedak, ayah si Putri Linggi. Karena Dedak rajin dan pandai, Dedak dijadikan bos di sana. Setelah lama, Dedak pun menikah dengan Putri Linggi. Setelah seminggu pernikahan, saudagar tinggi menyuruh Dedak dan putrinya itu untuk berbulan madu dengan menggunakan kapal pesiar. Tanpa disadari, kapal yang ditunggangi Dedak menuju kampung halamannya. Karena Pak RT mengetahui kejadian itu, Pak RT langsung mengasih tahu kepada kedua orang tua Dedak kalau Dedak sudah pulang. Karena kedua orang tua Dedak sudah mengetahui Dedak sudah pulang, kedua orang tua Dedak pun langsung menuju ke Dedak. Dedak, kau dah balik, Dedak. Hei kau, siapa kau? Jangan berani-berani mengaku surat ibuku. Aku ini ibumu, Dedak. Ibumu. Mana mungkin kau ibuku? Ibuku itu kaya raya, bukan seperti kau. Kotor, bau, miskin lagi. Astagfirullahaladzim, Dedak. Aku ibumu, Dedak. Ibumu. Ibu sudah mengandungmu 9 bulan 9 hari, Dedak. Mana mungkin kau ibu Dedak? Atas pengawal Dedak. Ayo, ibu Dedak pun tidak mengenali kita lagi. Sampainya di rumah, ibu Dedak langsung berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau dia bukan anakku, ya Allah, aku ampuni dia, ya Allah. Kalau dia anakku, ya Allah, yang aku kandung 9 bulan 9 hari, ya Allah. Sadarkanlah dia, ya Allah. Sadarkanlah dia, ya Allah. Setelah itu, langit menjadi gelap. Petir terdengar di mana-mana. Kapal yang ditunggangi Dedak terombang-ambing. Ibu, maafkanlah anakmu ini, Ibu. Dedak janji, Ibu. Dedak janji. Kalau nasi sudah menjadi bubur, apa dayanya? Sekarang Dedak sudah menjadi pohon pelang. Tak lama kejadian itu, masyarakat menjumpai pulau yang mirip dengan kapal yang ditunggangi Dedak. Dan di atas pulau tersebut tumbuhlah pohon pelang yang bercabang. Cabang yang pertama mengarah ke daratan terasa masam, menggambarkan
ibunya yang terlanjur sakit hati. Cabang yang satunya lagi mengarah ke daratan, terasa manis, menggambarkan ayahnya yang masih punya belas kasihan dan ingin mengampuni anaknya itu. Kesan cerita ini jangan melawan kedua orang tua, terutama ibu, karena surga ada di telapak kaki ibu. Semoga cerita ini menjadi pedoman bagi generasi muda untuk saling menghargai dan menghormati kedua orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan dongeng dengan judul Dedap Durhaka. Konon, pada zaman dahulu, di sebuah kampung di Selat Bangkalis, dekat bandar Tanjung Sepudi, hiduplah sepasang suami istri dengan seorang anaknya yang bernama Dedap. Kehidupan mereka sehari-hari adalah mencari kayu bakar di hutan. Pada suatu hari, ketika Dedap pulang bersama kedua orang tuanya, Dedap bertemu dengan kedua kawannya. "Jom, labu, nak ke mana ni kau?" "Kami nak ke laut." "Aku ikut ya." "Yalah." "Mak, ayah, Dedap ikut Ujang dan Labu ke laut ya." "Iyalah Dedap, pergilah." Ketika sedang asik bermain di laut, Dedap melihat ada kapal besar yang datang dan berlabuh. Dengan rasa heran, Dedap terus memandangi kapal tersebut. Di dalam hati, Dedap berkata, "Andai saja aku bisa berlayar bersama kapal besar itu, pasti hatiku akan merasa senang dan aku pun bisa merubah nasib keluargaku." Dengan memberanikan diri, Dedap langsung menemui nahkoda kapal tersebut. "Assalamualaikum, Pak." "Waalaikumsalam." "Perkenalkan, Pak, nama saya Dedap. Saya berasal dari kampung ini." "Oh, ya, ada apa kamu menemui saya?" "Bolehkah saya berlayar bersama kapal besar ini, Pak? Tolonglah, Pak. Tolonglah saya. Saya ingin merubah nasib keluarga saya." "Baiklah, lihat kesungguhanmu. Kamu boleh berlayar bersama saya. Besok pagi-pagi kamu datang lagi ke sini, karena besok kita akan berlayar." "Baiklah, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih." Setelah perbincangan nahkoda kapal dengan Dedap, Dedap pun kembali dan menemui kedua kawannya, dan mereka pun pulang. Sesampainya di rumah, Dedap langsung menemui kedua orang tuanya dan menceritakan maksud dan tujuannya. "Mak, ayah, tadi di laut Dedap melihat ada kapal besar yang datang dan ingin berlabuh. Dedap ingin sekali berlayar bersama kapal besar itu. Bolehkah, Mak, ayah?" "Sampai hati engkau Dedap, sampai hati engkau nak tinggalkan kami. Engkaulah satu-satunya anak kami. Kalau engkau tak ada, macam mana dengan kami di sini?" Tapi Mak, Dedap ingin merubah nasib keluarga kita." Tapi Dedap
Biarlah, Mak. Biarlah dia berlayar. Kita doakan saja. Semoga dia berhasil dan selamat di rantau orang. Baiklah, Dedap. Mak ayah izinkan engkau berlayar. Mak doakan semoga engkau berhasil dan selamat di rantau orang. Terima kasih, Mak. Terima kasih, Ayah. Setelah keesokan harinya, Dedap pun bersiap-siap ingin pergi. Dedap, ini Mak bekalkan engkau makanan kesukaan engkau. Pais kekah panggang kembang. Baiklah, Mak. Terima kasih, Mak. Mak, Ayah, Dedap pergi dulu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan pun berganti tahun. Namun, Dedap tak kunjung kembali. Apa kabar Dedap agaknya, Ayah? Entah ke hidup, entah ke mati dia di rantau orang. Iyalah, Mak. Kita tak tahu apa yang terjadi pada Dedap. Entah ke hidup, entah ke mati dia di rantau orang. Ternyata Dedap telah berhasil karena kerja kerasnya yang bagus. Dia dinikahkan dengan anak nahkoda kapal tempatnya bekerja itu. Ketika sedang asik berlayar bersama istrinya, tiba-tiba, "Bang, adik haus. Adik ingin sekali minum air kelapa muda. Kita berlabuh di kampung ini ya, Bang." Baiklah, apakah turunkan layar. Kita berlabuh di kampung ini. Baik, Tuan. Tanpa disadari Dedap, ternyata kampung yang ingin mereka berlabuh itu adalah kampung halamannya. Kampung di mana dia dilahirkan. Kampung di mana mak ayahnya masih berada. Saat itu juga, Ujang dan Labu berada di laut. Labu melihat kedatangan Dedap. "Jom, itu Labu kan?" Mana? Itu. Iyalah, itu Dedap. Jom kita beritahu mak ayah Dedap. Pakcik, Dedap balik. Dedap kembali dengan istrinya. Betulkah? Betulkah itu Ujang Labu? Betul tak? Betul, Makcik. Kalau Makcik dan Pakcik tak percaya, jomlah kita ke laut. Jom. Di perjalanan, Mak Dedap terus memanggil-manggil nama Dedap. Dedap, ini Mak nak. Mak bawakan engkau makanan kesukaan engkau. Pais kekah panggang keluar. Siapa tu, Bang? Ada orang tua yang terus memanggil nama abang. Mana ada abang kenal dengan orang kampung ni?
ini Mak nak. Mak dengan Ayah datang. Itu Bang, orang tua tuh terus saja memanggil nama Abang, mengaku sebagai mak ayah Abang. Sana, pergi. Kau bukan orang tuaku. Orang tuaku orang kaya, tidak miskin seperti Mika. Sampai hati engkau Dedap, sampai hati engkau lupakan kami. Baiklah Dedap, kalau memang kami bukan orang tua engkau, selamatlah engkau berlayar. Tapi kalau memang engkau anak kami, ada balasan dari Allah. 9 bulan 10 hari aku mengandung engkau, lalu kususui engkau. Ya Allah, betapa hancurnya hatiku. Anak yang kukandung telah melupaiku. Ya Allah, tunjukkanlah kekuasaan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah. Seketika itu juga langit berubah menjadi hitam. Petir menyambar tak gemurun. Alam pun seperti tidak merestui Dedap. Anak buah kapal Dayang beserta istri Dedap jatuh ke laut. Disusuli Dedap dan ikut jatuh ke laut. Dedap terus memanggil nama mak ayahnya, menyesali perbuatannya. Tolong, mak, ayah, ampun Dedap, ampun. Namun semua telah terlambat. Dedap berubah menjadi pulau. Di atas pulau Dedap ada mempelai manis dan mempelai masam. Mempelai itu yang dipercayai sebagai mak ayah Dedap. Cukup sampai di sini dulu cerita saya tentang Dedap Durhaka. Pesan yang bisa kita ambil dari dongeng ini adalah janganlah kita durhaka kepada kedua orang tua kita, karena tanpa mereka apa arti kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legenda Dedap Durhaka. Di suatu daerah terpencil bernama Desa Dedap, berlokasi di Kecamatan Putri Puyuh, Kabupaten Kepulauan Meranti, ada seorang remaja dari keluarga yang kurang mampu bernama Dedap. Dedap atau panggilan manja oleh ibunya, Panggal, karena Dedap suka makan makanan yang dipanggang. Bapak Dedap bernama si Ujang dan ibunya bernama si Topang. Pada suatu hari, Celutung dan kawan-kawannya menghajar Dedap sampai babak belur karena iri hati berhasil mengambil hati si Bulan. Selanjutnya, si Celutung akan mengancam dan menyiksanya sampai mati apabila masih berhubungan dengan si Bulan. Dedap sangat sedih tidak bisa bertemu lagi dengan si Bulan. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi merantau. Di malam hari, Dedap menemui ayah dan ibunya. Dedap pun berkata, "Wahai ibu dan ayah, telah lama aku ingin merantau untuk mengadu nasib di negeri orang.
Sang ibu memanggil dan berkata, "Dedek, dedek, anakku, ini ibumu dan ayahmu datang, Nak." Sebenarnya Dedek sudah mengetahui tentang kedatangan orang tuanya, tetapi Dedek berpura-pura tidak tahu. Sementara istrinya mengetahui bahwa orang tua itu memanggil suaminya itu Dedek. Istri Dedek pun menyuruh Dedek untuk menjawab. "Perempuan tua itu memanggil dirimu, Dedek, dan dia mengaku sebagai orang tuamu," kata putri Lili. "Ah, engkau jangan percaya. Tidak mungkin ibuku seperti itu," jawab Dedek. Sang ibu yang sangat rindu akan si Dedek bergantung memegang celananya dan berkata, "Aku ini ibumu yang mengandung dan menyusukanmu." "Dusta, tidak tahu diuntung," seru Dedek sambil menolak ibunya sehingga tersungkur. Sang ibu berdiri dan berkata, "Coba engkau perlihatkan ada bekas luka besar di betis kirimu karena terkena kaca sewaktu kamu masih kecil," kata sang ibu yang makin marah. Sejenak Dedek berdiam diri. Istrinya pun berkata, "Memang benar apa yang dikatakan oleh ibu itu. Kalau tidak percaya, mari kita sama-sama saksikan," kata ibunya. "Mana mungkin kalian semua lebih tahu daripada aku. Tidak mungkin aku yang setampan sekaya ini memiliki orang tua sejelek mereka," bentak Dedek. "Tidak ingatkah ketika engkau ingin merantau, aku bekali kau dengan pangkukah dan pais keluar," kata ibunya sambil menangis. "Jika dia tidak mau mengaku, tidak perlu dipaksa," kata ayahnya. "Memang aku tidak akan mengakui kalian orang tuaku, karena orang tuaku telah mati. Kalian ini penipu dan hanya mengharapkan harta kekayaanku. Pergi-pergi kalian dari sini," seru Dedek sambil menolak ayah dan ibunya turun dari kapal. Tiba di muara sungai, sang ibu mengadahkan tangan seraya berdoa kepada Tuhan. "Wahai Tuhan yang Maha Kuasa, dengarkanlah pengaduan hamba-Mu ini. Engkau yang telah mengetahui aku yang mengandung anakku selama 9 bulan dengan bersusah payah telah melahirkannya, serta aku korbankan air susuku untuk membesarkannya. Engkau timpakan malapetaka yang maha dahsyat kepada anakku. Tidak berhaka. Engkau yang maha perkasa dan maha adil." Siap ibunya berdoa, tibalah angin kencang disertai kilat dan petir menyambar. Kapal bagaikan istana berjalan ikut berputar-putar di bawah angin kencang dan hampir karam, serta menggelamkan perahu kecil milik orang tuanya yang sampai saat ini di muara sungai. Desa Dedek terdapat beting yang rapi menutupi muara tersebut. Angin semakin kencang, kapal Dedek bersama 12 orang penumpang tenggelam di telan lautan. Setelah beberapa lama, tepat pada tenggelamnya kapal Dedek, timbul pulau bernama Pulau Dedek. Dan beberapa tahun kemudian, tumbuh pohon pelang atau mangga bercabang dua. Cabang yang pertama tumbuh mengarah ke laut dan buahnya raksasa. Dan cabang satunya lagi tumbuh mengarah ke darat dan buahnya rasa manis. Terima kasih.
Oh, ya sudahlah. Setelah itu Dedak pun pergi ke rumahnya Dek. Permisi Bu, boleh nggak Dedak besok pergi ke perkotaan untuk mengubah nasib keluarga kita? Oh, boleh Nak. Kalau ayah ngizinin nggak Dedak pergi ke perkotaan? Oh, boleh Bu, boleh. Besok harinya Dedak pergi ke perkotaan. Bu, Dedak pergi dulu ya. Cut, 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 cut. Dedak pun sampai di perkotaan. Dia mencari ke pabrik satunya dan ke pabrik lainnya. Mencari di perkantoran satunya dan perkantoran lainnya. Tapi hasilnya gagal dan gagal. Setelah itu Dedak termenung dan dia melihat ada gadis yang cantik sedang merampok. Hei kamu, siapa kamu? Jangan macam-macam kamu. Saya Dedak dari perkampungan samping sana. Macam-macam pula kamu nih. Setelah itu Dedak menang. Nah, mereka perkenalan. Hai Bang, nama abang siapa? Nama saya Dedak, Dek. Kalau nama kamu siapa, Dek? Nama saya Putri Ling, Bang. Oh iya, Bang. Abang kesini mau ngapain ya, Bang? Abang mau bahan nasib hidup keluarga abang, Dek. Hah? Mengubah nasib? Iya, Dek. Soalnya abang lagi mencari lowongan pekerjaan,
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Fasasada. Saya bersekolah di SD Negeri 16 Bangkas Barat. Saya akan menceritakan kisah si dedap anak durhaka. Semasa dulu di Selat Bengkalis, dekat Bandung Tanjung Sepudi, tersebut kisah dedap durhaka. Anak tak tahu membalas jasa. Di sebuah kampung, tempatnya di Selat Bengkalis, dekat Bandung Tanjung Sepudi, hiduplah satu keluarga yang sangat miskin. Ayahnya yang bernama Ujang, ibunya yang bernama Topang, dan anaknya yang bernama si dedap atau si Tangga. Suatu hari, si dedap pun pergi ke hutan untuk mencari kayu bersama temannya yang bernama si Alam. Sedang asik mencari kayu, turunlah hujan yang sangat deras. Singgahlah si dedap dan temannya yang bernama si Alam di pondok tengah hutan. Sambil menunggu hujan berhenti, si dedap pun terbaring, lalu termenung memikirkan gadis yang cantik jelita yang bernama Lindung Bulan. Si Alam pun mengajak si dedap untuk pulang karena hari semakin gelap walaupun hujan semakin deras. Keesokan harinya, si dedap pun pergi menemui Lindung Bulan. Setelah menemui Lindung Bulan, di perjalanan pulang kampung, si dedap pun bertemu dengan pemuda Tanjung Padang yang bernama Jelutung. Si Jelutung pun memanggil dedap, "Hai dedap, jangan kau dekatilah Lindung Bulan, karena Lindung Bulan adalah kekasihku." Sambil menumbuk si dedap, si dedap pun menahan rasa sakit di mukanya. Pulanglah si dedap ke rumahnya. Malam pun tiba. Si dedap pun memikirkan Lindung Bulan. Si dedap pun tidak bisa memejamkan matanya karena memikirkan Lindung Bulan. Keesokan paginya, si dedap pun ingin menyampaikan keinginannya kepada orang tuanya. Untuk merantau ke luar negeri. Setelah mendengar cerita si dedap, orang tuanya pun mengizinkannya untuk ke luar negeri dengan berat hati. Singkat cerita, sampailah di pelabuhan. Berlabuhlah kapal yang sangat besar yang bernama kapal Tongkang. Ini nak bekalmu, Pais. Ini nak bekalmu, jagalah sikapmu di tempat orang, nak. Jagalah sikapmu di tempat orang, nak. Dan gunakanlah 4 kerat tulangmu untuk bekerja lebih giat lagi. Terima kasih, Mak. Aku janji. Setelah aku berhasil di kampung orang, aku akan pulang ke kampung halamanku. Berlayarlah kapal Tongkang tersebut. 8 tahun kemudian, menikahlah si dedap dengan anak saudagar yang sangat kaya. Saudagar itu pun menghadiahkan 1 kabel pesiar untuk anaknya berbulan madu. Singgahlah kapal si dedap tersebut. Berlayarlah kapal tersebut. Singgahlah kapal si dedap tersebut di satu pulau. Ternyata
Perkenalkan, nama saya Desbena. Saya kelas 5 SD. Saya sekolah di Yosudarso. Sekarang saya akan menceritakan legenda Dedap Durhaka. Alkisah di sebuah desa, tepatnya di Selat Bengkalis, Kecamatan Merbau, Kepulauan Meranti Riau, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Dedap. Dedap tinggal bersama ayah dan ibunya. Keluarga mereka sangatlah miskin dan serba kekurangan. Dedap mencari kayu bakar di hutan dan menjualnya ke pasar. Aduh, berat sekali kayu ini. Kayu, kayu. Siapa mau beli kayu? Ayo, Pak, Bu, mari beli kayu ini. Kayu, kayu. Dedap berbisik di dalam hatinya. Aduh, bagaimana ini? Tidak ada yang mau membeli kayuku ini. Jika aku nanti pulang tidak membawa hasil, ibu pasti kecewa kepadaku. Aha, aku punya ide. Bagaimana jika aku merantau saja ke negeri orang yang jauh? Dedap pun meminta izin kepada orang tuanya. Ibu, bolehkah Dedap merantau ke negeri orang yang jauh, Ibu? Si ibu pun berkata, "Oh, anakku, kau tidak bisa meninggalkan ibu, nak, karena kau adalah anak satu-satunya di keluarga ini, nak." Si Dedap pun berkata, "Ayolah ibu, berikanlah izinmu ini, ibu. Aku ingin merantau ke negeri orang yang jauh untuk mengubah nasib kita ini." Lalu ayah Dedap pun datang dan berbicara. Baiklah nak, jika itu maumu, kami mengizinkanmu nak. Tetapi ingatlah satu pesan dari kami. Janganlah lupakan kami nak, karena kami adalah orang tuamu nak. Dedap pun berkata, "Baik ayah, ibu, pesan kalian akan Dedap laksanakan." Akhirnya, Dedap sampai di rantau orang. Dedap mendapatkan pekerjaan. Beberapa tahun kemudian, Dedap menjadi orang yang sukses. Tetapi, keberhasilannya itu membuat Dedap lupa dengan segalanya. Bahkan, ia lupa dengan ibu kandungnya sendiri. Dedap mendapatkan suatu urusan. Dan Dedap mendapatkan urusan untuk pergi ke pulau asalnya. Ia membawa istrinya, pengawalnya, dan awak kapal yang sangat banyak. Orang tua Dedap pun langsung menghampiri si Dedap. "Dedap, Dedap, ini ibumu nak. Peluklah ibumu ini nak. Ini ibu nak." Si Dedap mendorong ibunya hingga terjatuh. "Siapa engkau? Aku tidak mengenalmu." Ibu Dedap pun terjatuh. "Dedap, aku ini ibumu nak. Apakah kau lupa dengan ibu kandungmu sendiri nak? Nak, ini ibu nak." Si Dedap pun berkata, "Tidak, aku tidak mengenalmu. Aku tidak punya orang tua seperti kau. Bau, miskin, jelek. Aku tidak mempunyai orang tua sepertimu. Pergi kau dari hadapanku. Pergi sekarang juga." Ayah Dedap pun datang dan berkata kepada Dedap, "Dedap, kami ini orang tuamu nak. Cobalah ingat kembali Dedap. Apakah kau lupa dengan kami?" Dedap pun berkata, "Tidak, orang tuaku sudah mati." Mendengar perkataan itu, ibu Dedap pun kecewa kepada Dedap sambil berdoa,
kepadaku, Dedak durhaka. Tiba-tiba angin kencang pun datang. Disertai kilat dan petir. Bang! Bang! Ha! 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 Aku sudah menjadi orang yang sukses. Ha! Aku sudah mempunyai segalanya. Ha! 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 Bahkan aku punya kapal ini. Kapal yang mewah. Aku yang dulunya miskin menjadi sukses. Ha! 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 Ada apa ini? Ada apa ini? Wah, apa ini? Apa ini? Ada apa? Ah! Kapal Dedak pun tenggelam. Tumbuhlah sebuah pohon yang bercabang dua. Cabang pertama berbuah asam yang menandakan sakit hati seorang ibu mendengar perkataan si Dedak. Cabang kedua berbuah manis yang menandakan ayah si Dedak yang masih punya rasa belas kasih kepada si Dedak. Pesan moral dari cerita ini adalah hormatilah orang tua kita. Karena orang tua kita yang telah merawat kita dari dulu hingga sekarang ini. Ingat ya teman-teman, kita tidak boleh melawan orang tua kita. Kita juga tidak boleh melupakan orang tua kita. Karena orang tua kita sudah bekerja keras untuk kita. Demikian cerita Dedak durhaka dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jenny Siregar. Saya kelas 6 SD. Saya berada di sekolah SD swasta yang Sudarso Surat Panjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti Riau. Pada saat ini saya ingin mempersembahkan sebuah legenda yang berjudul Dedak Durhaka. Selamat menyaksikan teman-teman semua. Pada zaman dahulu, tepatnya di Selat Bengkalis, Kecamatan Merbau, Kepulauan Meranti Riau, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama si Dedak. Dedak tinggal bersama ayah dan ibunya. Mereka sangat miskin dan serba kekurangan. Dan kebutuhan mereka hanyalah dengan mata pencarian, mencari kayu bakar di hutan, lalu menjualnya ke pasar. Hal itu juga dilakukan oleh si Dedak. Kayu, kayu, kayu bu, kayu pak, marilah beli kayu ini. Pada suatu ketika, Dedak berniat ingin mengubah nasibnya dengan merantau ke negeri yang sangat jauh dan ingin meminta izin kepada ayah dan ibunya. Dedak pun berkata, "Ibu, izinkanlah anakmu ini pergi merantau ke negeri yang jauh untuk mengubah nasib kita, Ibu." Dan si ibu pun menjawab, "Oh, anakku sayang, engkau tidak boleh pergi meninggalkan ayah dan ibu, nak. Sebab hanya engkau satu-satunya anak ayah dan ibu, nak." Dedak lalu memperkuat niatnya itu sambil berkata, "Ibu, Dedak pergi tak akan lama. Dedak pergi hanya ingin mencari kebahagiaan kita, Ibu. Kumohon, Ibu, tolong berikan izinmu, Ibu." Dan si ayah pun datang. Ayah pun berkata, "Baiklah nak, kami mengizinkanmu." Dedak pun sudah sampai di rantau orang dan mendapat pekerjaan yang mapan. Beberapa tahun kemudian, Dedak mendapat keberhasilan, kesuksesan, menjadi orang kaya dan sangat terpandang. Tetapi
keberhasilannya itu membuat ia lupa dengan segalanya. Dedap yang dulunya baik hati, sekarang menjadi orang yang kejam dan kikir. Bahkan ia lupa dengan ibu kandungnya sendiri. Pada suatu ketika, Dedap ingin pergi ke suatu pulau untuk menyelesaikan sesuatu urusan. Setibanya di kampung halaman, si ibu dan ayah pun mendengar kedatangan Dedap dan menunggu si Dedap di pelabuhan pantai. Si Dedap pun datang. Ibu pun berkata, "Dedap, Dedap, anakku, ayolah nak, peluk ibumu ini nak." Tetapi si Dedap malah menjawab, "Siapa engkau? Aku tidak mengenalmu." Ibu pun berkata, "Nak, ini aku, ibu nak. Ibu yang telah melahirkanmu nak." Tetapi si Dedap malah memanggil pengawalnya itu, "Pengawal, enyahkan orang tua ini dari hadapanku." Dan si ayah pun berkata, "Nak, coba ingat kembali. Kami ini memang orang tuamu, nak." Dedap malah menjawab, "Tidak! Orang tuaku sudah mati." Si ibu pun sangat sedih mendengar perkataan si Dedap sambil berdoa, "Wahai Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau yang tahu Dedap anakku. Jika memang ia anakku, Engkau tunjukkanlah melebut saking tangan dahsyat kepadaku dengan durhaka." Setelah ibu berdoa, tiba-tiba angin pun kencang. Supaya gelap dan menghilang. Nah, teman-teman, pesan amanat yang diambil dari cerita legenda tersebut adalah seburuk, sejelek atau apapun keadaan orang tua kita, kita tidak boleh menyangkalnya teman-teman. Sebab mereka telah berkorban banyak untuk kita. Sekian dari saya, terima kasih dan salam sehat. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan menceritakan sebuah cerita legenda yang berjudul Dedap Durhaka. Pada zaman dahulu, hiduplah satu keluarga yang mempunyai anak bernama Dedap. Konon, keluarga Dedap sangatlah miskin. Ibu dan ayahnya menjual kayu bakar ke pasar. Dedap, kalau kau tak kuat lagi bawa kayu itu nak, biar saja bapakmu yang bawa. Tak apa mak, biar Dedap yang bawa. Lagi pula bapak sudah tua. Pada suatu hari, Dedap sedang memikirkan nasibnya. Andailah aku bisa merubah nasib keluargaku dan merantau ke negeri seberang. Mana tahu aku bisa jadi orang kaya. Lalu Dedap berkata kepada kedua orang tuanya, "Mak, Bapak, duduklah sini sekejap. Ada hal yang nak Dedap ingin sampaikan." "Mak, Bapak, tolong izinkan Dedap pergi merantau. Dedap ingin mengubah nasib keluarga kita." Dengan berat hati,
kedua orang tua si Dedap pun mengizinkan Dedap pergi merantau. Bulan berganti, tahun berlalu, tidak ada sedikit pun kabar dari si Dedap. Dedap sudah menjadi seorang yang kaya raya dan menikah dengan gadis cantik keturunan orang kaya. Sebagai hadiah perkawinannya, Dedap ingin mengajak istri tercintanya pergi berkeliling pulau dengan menggunakan kapal pesiar. Dinda, sebagai hadiah perkawinan kita, Kanda ingin mengajak Dinda pergi berkeliling pulau dengan menggunakan kapal pesiar yang baru saya beli. Kanda, terima kasih Kanda. Dinda ingin ikut kemana Kanda bawa, asalkan kita selalu bersama. Sesampainya di kampung halamannya, mendengar Dedap datang, sang ibu langsung datang ke kapal untuk langsung bertemu dengan si Dedap. Dedap, ini mak bawakan makanan kesukaanmu nak. Ini nak, makanlah nak, makanlah nak. Kau bukan ibuku, penjaga, usir perempuan tua itu. Kanda, apa betul orang tua itu ibu dan ayah Kanda? Andai itu betul, malunya Dinda mempunyai mertua seburuk itu. Dedap, ini mak Dedap, mak yang sudah melahirkan kau. Dedap. Kau bukan ibuku. Sudahlah Bu, marilah kita balik. Dia tak mengakui kita. Ya Allah, jika dia benar bukan anakku si Dedap, maka selamatkanlah dia ya Allah. Dan jika dia benar anakku si Dedap, maka kasihkanlah petunjuk padanya ya Allah. Dedap. Namun seketika itu turunlah angin dan badai menghantam kapal si Dedap. Duar, duar. Ma, Bapak, samatin Dedap, Ma. Ini aku Dedap. Ampuni Dedap, Dedap menyesal. Namun, sayang sudah terlambat. Kapal si Dedap sudah diterjang angin dan badai hingga tenggelam. Karena merasa kasihan, sang ayah mau berbalik. Tetapi, sang ibu sudah terlalu sakit hati, sehingga mereka berlawanan. Sang ayah mau kembali kepada anaknya si Dedap, dan sang ibu tidak mau melihat anaknya lagi. Perlawanan itulah kapal orang tua si Dedap tenggelam, dan kedua-duanya mati tenggelam. Lalu, tumbuhlah mempela manis dan masam. Mempela manis dan masam melambangkan kedua sifat orang tua si Dedap. Mempela manis melambangkan yang sang ayah tidak tega melihat anaknya terkena bencana. Dan mempela masam melambangkan tekad sang ibu yang tidak mau mempunyai anak seperti Dedap durhaka. Pesan moral dari cerita ini adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita, dan kita harus selalu berbakti dan mengenang jasa kedua orang tua kita yang telah merawat dan mendidik kita sejak dari kecil. Sekian sampai di sini. Terima kasih. Simpan jarum dalam peti. Jika terinjak kaki terluka. Bapak Ibu Dewan Juri, izinkan saya menyampaikan sebuah cerita.
Cerita ini bermula dari keluarga kecil yang miskin. Kepala keluarga bernama Ujang dan istrinya Topang, serta anaknya yang bernama Dedap, atau panggilan manja dari ibunya adalah Panggang karena Dedap suka makanan yang dipanggang. Ekonomi yang lemah dan hasil kebun yang susah membuat Dedap yang sudah tumbuh dewasa harus pergi ke hutan belantara untuk mencari rotan dan berburu. Di suatu hari, Alang mengajak Dedap untuk pergi berburu. Di tengah hutan, tiba-tiba cuaca menjadi mendung dan gelap. Gerimis mulai berjatuhan. Mereka bersiap-siap untuk membuat tempat berteduh dengan daun pindang di hutan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Yang hanya bisa mereka lakukan hanya duduk termenung. Dedap dalam khayalannya teringat akan kecantikannya si Lindung Bulan, gadis desa dari Tanjung Padang yang cantik jelita di Batin Tenggoro, dan juga orang kaya di Tanjung Padang. Alang mengajak Dedap untuk pulang walaupun tidak dapat hasil buruan. Dengan basah kuyup, Dedap membersihkan tubuhnya dan mengganti pakaiannya. Malam itu, Dedap tidak bisa tidur karena teringat akan si Lindung Bulan. Keesokan paginya, Dedap pergi menaiki sampan untuk bertemu dengan si Lindung Bulan. Sampainya di Tanjung Padang, Dedap berkeliling mencari si Lindung Bulan. Terlihat keramaian di tempat membuat anyaman atau rumah. Ternyata ada si Lindung Bulan tertawa bahagia bersama teman-temannya. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Dedap. Dia langsung bergegas menyatakan cintanya kepada si Dedap, si Lindung Bulan. Si Lindung Bulan yang tersipu malu menerima cintanya. Akhirnya, si Dedap merasa bahagia. Hatinya berbunga-bunga. Sekarang Dedap menjadi anak yang periang, ceria, taat akan orang tuanya. Di suatu hari, Dedap rindu akan si Lindung Bulan. Dia pergi menaiki sampan untuk menemui si Lindung Bulan. Di kediaman Batin Tenggoro, ia menemui si Lindung Bulan yang ternyata selama ini menunggu kedatangannya. Bagaikan punggu merindukan bulan, mereka berjumpa mesra. Ternyata sepasang kekasih tersebut dilihat oleh masyarakat dan menjadi bahan pembicaraan. Kemudian didengar oleh si Jelitong yang menyimpan juga perasaannya kepada si Lindung Bulan. Akhirnya dia menyuruh anak-anak kecil untuk membawa Dedap bertemu empat mata dengannya. Dengan berat hati, si Lindung Bulan melepaskannya untuk bertemu si Jelitong. Si Dedap dibawa ke tempat yang tersembunyi. Ia menemui si Jelitong yang cara perlakuannya angkuh, kasar. Dan di sana mereka berantem. Akhirnya si Dedap pulang dengan rasa kecewa dan badan yang babak belur karena cintanya tergores dan terhalang. Akhirnya si Dedap menjadi anak yang pendiam sekarang, yang suka merenung sendiri-sendiri. Tiba-tiba muncullah di benaknya rasa ingin merantau ke negeri orang. Pada malam itu dia pergi menemui orang tuanya dan berkata, "Ayah, ibu, telah lama aku inginkan untuk pergi merantau ke negeri orang. Berat rasanya melepaskan engkau anak semata wayangku.
Lagi pula, di sana dan di sini tidak ada bedanya. Tidak berbeda. Jika di sana, kita pasti akan lebih gigih bekerja karena rindu akan kampung halaman. Tapi di sini kita masih malu mengerjakan sesuatu. Perdebatan pun berlangsung antara anak dan orang tua. Akhirnya ayah dan ibu Dedap merelakan Dedap untuk pergi merantau. Keesokan paginya, Dedap bersiap-siap untuk pergi merantau. Dia pergi naik kapal tongkang yang biasanya singgah di desanya untuk membeli hasil hutan. Di sana, Dedap mencoba untuk membantu. Ia mencuci piring, menimba air, dan juga membantu orang yang memerlukan bantuan. Tanpa dia sadari, saudagar Cina terus memperhatikan dia dari tadi. Saudagar Cina berbicara kepadanya dan meminta dia untuk bekerja di tokonya. Sampainya di Singapura, saudagar Cina membawanya ke toko usaha miliknya. Lalu, di sana, Dedap memberi persyaratan. Akhirnya saudagar Cina tersebut mau akan persyaratannya dan setuju. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Sudah 8 tahun dia pergi merantau. Dan akhirnya si saudagar Cina mengumpulkan semua keluarganya dan termasuk juga si Dedap. Ia ingin membicarakan tentang tokonya karena dia sudah tua dan tidak bisa mengurus tokonya lagi. Ia memberi gajinya selama 8 tahun dan 1/3 untuk si Dedap dan 2/3 harta kekayaannya untuk keluarganya. Hampir 10 tahun lamanya Dedap merantau dan di benaknya muncul ingin pulang ke kampung halaman. Akhirnya Dedap bisa beli kapal tongkang sendiri. Dan ia mulai bekerja dengan saudagar tinggi. 3 bulan dia bekerja dengan saudagar tinggi. Akhirnya saudagar tinggi ingin mempersatukan putrinya dengan si Dedap. Dedap yang ingin mempunyai pasangan hidup pun tercapai. Dia merasa bahagia. Seminggu lamanya terjadilah acara pernikahannya dengan beraneka ragam acara. Sebagai pengantin baru, saudagar Cina memberikan kapal pesiar yang besar mirip istana untuk bermulan madu. Saat berlayar, mereka masuk ke Tanjung Sokadi. Ingin menunggu air pasang baru masuk ke Selat Bengkalis. Di sana terlihat perahu kecil yang ingin mendekat ke kapal pesiar. Ternyata ada seorang wanita di dalamnya yang berpura-pura hanya berkata kepada nelayan untuk mengantarkannya ke Selat Bengkalis karena perbekalan air minumnya sudah habis. Lalu si Dedap menunjukkan kebolehannya. Ia melemparkan lingkaran rotan saga. Akhirnya air laut yang rasanya asin menjadi tawar dan bisa diminum. Lalu Dedap menyuruh anak buah kapalnya mengambil air tersebut dan memberikannya ke Sri Jawa. Wanita itu tertarik akan kebolehan si Dedap dan ia mulai menggoda si Dedap. Wanita itu adalah Sri Jawa yang selalu mengincar saudagar muda yang menjadi targetnya. Akhirnya Sri Jawa dijadikan istri keduanya. Sesampainya saat mereka berlayar, si Dedap ingin pulang ke kampung halamannya. Tapi tidak ada yang tahu dia akan pulang ke kampung halamannya. Sampai mereka di Selat Bengkalis, terdengarlah kabar bahwa si Dedap telah pulang. Kabar tersebut sampai ke orang tuanya.
Orang tuanya merasa rindu dan bahagia mendengar anaknya pulang, karena selama ini dikira Didap telah mati karena tidak memberi kabar. Mereka menaiki perahu kecil untuk mendekat di kapal pesiar. Dan anak buah kapal menanyakan maksud kedatangan orang tuanya. Kami ingin bertemu anak kami yang bernama Dedap. Sabar ya Bapak Ibu, saya akan beritahukan dulu ke saudara muda. Lalu ibunya pun memanggil dia. Dedap anakku, ini ibu dan ayahmu nak. Dedap yang sebenarnya sudah tahu kedatangan ibunya dan memanggil namanya, dia berpura-pura tidak tahu karena dia malu dengan istrinya. Perempuan itu memanggilmu, Dedap, dan ia mengaku sebagai orang tuamu. Ah, engkau jangan percaya kepadanya. Orang tuaku sudah mati, jawab Dedap. Kemudian orang tuanya berbicara kepadanya. Tidak Dedap, kami masih hidup. Karena tidak ada penderitaan, kami menjadi begini. Ah, engkau berbohong. Tidak mungkin, orang tuaku sudah mati, jawab Dedap karena tersipu malu dengan istrinya. Lalu dia ingin menjauh, tetapi tidak bisa karena perdebatan pun berlangsung. Menjadi banyak orang berdatangan ingin melihatnya. Tiba-tiba ibunya memegang celananya dan berkata, "Aku ini orang tuamu, Dedap. Ingatkah engkau?" Ah, tidak mungkin. Orang tuaku sudah mati. Dia mendorong ibunya sampai jatuh. Sabarlah ibu, tidak perlu dipaksa kalau dia tidak mau. Atau engkau bukan anakku? Iya, aku bukan anakmu. Coba engkau perlihatkan, di betis kirimu ada goresan luka besar karena terkena kaca sewaktu kau masih kecil. Sejenak, Dedap terdiam diri. Memang benar apa yang dikatakan ibu itu. Mengakulah bang. Salah satu anak buah kapalnya mengatakan, "Mengakulah, saudagar muda, tidak perlu malu. Mereka ini memang orang tua saudagar. Mana mungkin kalian lebih tahu daripada aku?" Dedap, kami ini orang tuamu, ingatlah. Ah, dusta, bangsat, kalian ini yang tidak tahu untung. Akhirnya, si ibu merasa marah. Si Dedap pun mengusir mereka. Kalian hanya orang gelandangan yang ingin melihat aku kaya raya. Dusta, kalian ini bangsat, pergi kalian dari sini. Ia mengusir kedua orang tuanya dari kapal tersebut. Kedua insan pulang dengan rasa kecewa. Ibunya pergi ke muara sungai dan seraya berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Adil, Engkau yang mengetahui aku yang mengandung anakku Dedap selama 9 bulan. Tidakkah aku relakan air susuku untuk dia minum? Kami pelihara dia, kami jaga dia. Kata ibunya sambil menangis. Engkau timpalah malapetaka yang maha dahsyat, ya Tuhan yang maha kuasa. Siap ibunya berdoa, tibalah angin kencang disertai kilat dan petir menyambar. Kapal Dedap berputar-putar terbawa angin, lalu tenggelam
sebuah pulau yang dinamakan Pulau Dedap. Beberapa bulan kemudian tumbuh sebuah pohon mangga atau pelam bercabang dua. Cabang yang satu mengarah ke laut dan buahnya terasa asam. Cabang yang satu tumbuh ke arah barat dan buahnya terasa manis. Buah yang terasa asam menggambarkan seorang ibu yang terlanjur marah akan kelakuannya. Buah yang terasa manis adalah menggambarkan seorang ayah yang masih punya belas kasihan kepadanya. Kesan yang kita dapat dari cerita tersebut adalah hormatilah orang tuamu dan jagalah dia, karena ialah yang membesarkan kau dan memelihara engkau. Sekian, terima kasih. Selamat malam Dewan Juri dan yang mendengarkan video saya. Perkenalkan, nama saya Teresia. Saya sekolah di SD Yasudarso. Saya kelas 5. Saya akan menceritakan legenda Dedap Durhaka. Pada zaman dahulu, tepatnya di Selat Bengkalis, Kecamatan Merbau, Kepulauan Meranti Riau, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Dedap. Ini dia Dedap. Dedap tinggal bersama ayah dan ibunya. Kehidupan mereka sangat miskin dan serba kekurangan. Kehidupan mereka hasil mencari kayu bakar di hutan dan menjualnya ke pasar. Hal itu juga dikerjakan oleh Dedap. Kayu, kayu, siapa yang mau beli kayu? Marilah, beli kayu ini. Pada suatu ketika, Dedap ingin berniat untuk mengubah nasibnya, untuk pergi merantau ke negeri yang jauh. Dedap meminta izin kepada ayah dan ibunya. Ibu, ayah, aku bolehkah pergi merantau? Lalu ibunya pun berkata, "Oh anakku sayang, sayangnya kamu tidak bisa pergi nak, meninggalkan ibu dan ayah. Karena cuman kamulah satu-satunya anak ibu dan ayah nak." Lalu Dedap pun menjawab, "Aku pergi cuma sebentar saja Bu, aku pergi takkan lama. Aku pergi untuk mencari kebahagiaan kita Bu." Lalu ayahnya pun berkata, "Oh anakku sayang, ayah bolehin pergi ya nak, kalau itu niatmu." Lalu ibunya pun berkata, "Ya udah nak, ibu mengizinkanmu. Tapi ingat, kalau kamu sudah sukses dan jadi orang kaya, kamu tidak boleh melupakan ibu dan ayah ya nak." Dedap pun menjawab, "Ya, terima kasih ya ibu ayah sudah merestui Dedap untuk pergi merantau. Pesan ibu akan Dedap laksanakan." Dan akhirnya Dedap pun sampai di rantau orang. Beberapa tahun kemudian, Dedap mendapatkan pekerjaan yang mapan dan jadi orang kaya dan sukses. Tapi semenjak Dedap jadi orang kaya, Dedap lupa dalam segalanya. Bahkan Dedap lupa ibu kandungnya sendiri. Pada suatu ketika, Dedap hendak pergi ke kampung halamannya karena untuk menyelesaikan suatu urusan. Dedap
Dedap membawa istri, pengawal, dan awak kapal yang banyak. Dan akhirnya Dedap pun sampai di pantai. Ayah dan ibunya mendengar kedatangan si Dedap dan menyampirinya. Tiba-tiba ayah dan ibunya melihat kapal yang besar dan melihatnya. Dedap, Dedap, anakku, ibu sangat merindukanmu nak, peluklah ibu nak. Lalu Dedap pun menjawab, siapa kau? Aku tidak mengenalmu. Lalu ibunya pun berkata, nak, aku ibumu nak, aku sudah melahirkanmu nak. Lalu ayahnya pun berkata, nak, kami ini orang tuamu nak, coba ingat kembali, kami ini memang orang tuamu nak. Lalu Dedap pun berkata, tidak, orang tuaku sudah meninggal. Tapi ibunya pun bertambah sedih sambil berdoa, wahai Tuhan Maha Kuasa dan Maha Adil, dengarkanlah pengaduan hamba-Mu ini. Memang betul, Dedap anakku, Engkau limpahkanlah malapetaka yang dahsyat kepadanya. Hari itu tiba-tiba angin kencang pun datang disertai petir dan kilat menyambar kapal pesiar si Dedap. Lalu Dedap meminta mohon kepada ibunya, ibu, Dedap minta maaf bu, Dedap minta maaf bu ya bu, tolongi Dedap bu, tolong ampuni Dedap. Tapi ibunya tidak peduli lagi kepada anaknya. Tapi ayahnya merasa kasihan kepada Dedap dan menyuruh istrinya mengampuni si Dedap. Air pun mulai masuk ke kapal dan kapal itu tenggelam. Tempat tenggelamnya kapal si Dedap di situ menjadi Pulau Dedap. Beberapa tahun kemudian, tempat pulaunya Dedap itu ditumbuhlah pohon mangga bercabang dua. Satu bercabang asam menggambarkan ibunya terlanjur sakit hati kepada anaknya. Sedangkan pohon manaya manis menggambarkan ayahnya masih punya kasihan kepada anaknya dan mengampuni si Dedap. Pesan moral dari cerita tadi teman-teman, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita, terutama ibu, karena surga di telapak kaki ibu. Demikianlah cerita Dedap Durhaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dan Guru, yang terhormat Bapak Guru dan Ibu Guru, dan teman-teman sekalian yang mendengar dan melihat video saya. Perkenalkan, nama saya Siti Bella, kelas 5 SD Negeri 11 Lakanya Timur, akan menceritakan tentang Dedap Durhaka. Di suatu pagi yang cerah, ada dua pemuda yang bernama Dedap dan Alam. Mereka pergi ke hutan untuk berburu kekah dan hidup. Mereka membawa suntikan. Tiba-tiba di saat berjalan di tengah hutan, awan yang tadi putih berubah menjadi mendung dan gelap. Hati kedua pemuda itu gelisah. Mereka pun tidak melanjutkan perjalanan di tengah hutan. Di saat berjalan di tengah hutan, hujan deras pun datang. Mereka kedua pemuda itu langsung berlari untuk mencari tempat perlindungan. Mereka melihat rumah kosong yang tidak ada penghuninya. Mereka pun pergi ke sana.
Tidak pula dengan perasaan gelisah karena cintanya terhalang dan terbaras luka yang tidak mungkin kita lupakan. Tidak yang dulu terlihat, dan sekarang menjadi ada yang terlihat. Suka tidak sendiri. Waktu terus berlalu, tidak kuat lagi mengurung diri di rumah. Timbul rasa tidak ingin bunuh diri, begitu juga rasa ingin tidak yang kecewa, merasa hina dan tidak berdaya membuat tidak ingin merantau ke negeri orang untuk mengubah nasibnya. Tidak mengutarakan keinginannya kepada kedua orang tuanya. Di malam hari tidak menemui kedua orang tuanya. Tidak pun berkata, "Wahai ibu, wahai ayah, telah lama aku ingin merantau ke negeri orang untuk mengubah nasibnya. Jika aku jadi orang sukses, aku akan pulang." Berat rasanya hati ini merelakan aku semuanya. Lagi pula di sini maupun di tempat orang tidak ada bedanya. Perbedaan berlangsung antara anak dan orang tuanya, sehingga ibu dan ayah merelakan tidak pergi merantau dengan berbekalan yang sehat dan terkuat dari ibu dan ayahnya. Tidak nekat untuk berlayar menggunakan kapal yang sudah biasa sering biasanya untuk menjadi muatan bahan sekitar serta penumpang yang hendak pergi ke Singapura dan Malaka. Sudah 10 tahun tidak merantau. Timbul di pikiran tidak ingin pulang ke kampung halamannya. Meskipun saudagar Cina mengajak kembali tidak untuk melanjutkan usahanya, namun tidak tetap menolaknya. Keinginan tidak tercapai untuk mendapat kendali hidupnya. Akhirnya diadakanlah pesta pernikahan antara Dedap dan Putri Lindi, berlangsung selama seminggu dengan beraneka ragam acara sebagai pengantin. Saudagar Lindi menghadiahkan sebuah kapal pesiar yang dibuat layaknya sebuah istana untuk berbulan-bulan. Beberapa hari kemudian Dedap memerintahkan agar berlayar masuk ke Selat Bengkalis karena di hatinya menjeruk dua orang. Tetapi tidak diberitahu kepada siapapun tentang niatnya itu. Selain itu, tidak ingin menunjukkan kepada seluruh di kampungnya bahwa tidak yang dulu dicaci maki, keangkuhan dan kesombongan timbul di Dedap. Beberapa waktu yang tidak lama tersebar kabar ke seluruh kampungnya tentang ketenangannya. Terdengar oleh kedua orang tuanya. Mendengar berita tersebut, orang tuanya bersiap untuk bertemu alias mata wayang yang telah lama ia inginkan. Dengan membawa masakan kesukaan Dedap yaitu panggang upah dan pais keluar. Langsung saja ibu dan ayahnya turun ke laut. Di dalam perahu kecil, ibu dan ayahnya terbayang betapa gagah dan tampannya Dedap. Alia bersama orang tuanya pun berkata, "Wahai saudagar muda, bukankah engkau bernama Dedap?" "Ada apa?" "Ini ibu dan ayahmu ingin melihat kedatanganmu dengan membawa masakan." "Tidak, mereka bukan orang tuaku." "Benar Dedap, kami ini orang tuamu. Cobalah engkau lihat baik-baik Dedap." "Tidak, orang tuaku telah mati." "Tidak Dedap, kami masih hidup. Karena dilanda penderitaan membuat kami menjadi begini." "Dedap, ini aku, Ali, teman dekat rumahmu. Ingatlah Dedap, mereka ini memang orang tuamu." "Tidak, orang tuaku telah mati. Mereka orang Belanda yang melihat aku kaya mengaku sebagai orang tuaku. Mana mungkin aku yang setampan dan sekaya ini memiliki orang tua sejelek mereka."
tidak ingin merantau. Ku bekali produk bekal yang baik keluar. Memang aku tidak akan mengakui kalian sebagai orang tuaku. Kalian penipu yang ingin kekayaanku. Pergi kalian dari sini. Mengalami kelakuan tidak berhaka, kedua insan malang itu pulang dengan kecewa yang mendalam. Tiba di muara sungai, ibu mengadakan tangan seraya berdoa. Wahai Tuhan yang Maha Kuasa, dengarkanlah pengaduan hamba-Mu ini. Engkau yang Maha mengetahui, aku yang mengandung anakku selama 9 bulan dengan bersusah payah, dengan menyambung nyawa serta kukorbankan air susuku untuk membesarkan Dedap. Kami pelihara dia dengan penuh kasih sayang. Tidakkah aku relakan air susuku diminum Dedap bertahun-tahun? Kau timpakan malapetaka yang maha dahsyat kepada anakku. Tidak durhaka, Engkau yang maha perkasa lagi yang maha adil. Sejak ibunya berdoa, angin kencang mustahil kilat dan putih menyambar. Kapal pesiar bagaikan istana ikut berputar-putar di bawah angin yang kencang, yang hampir karam, menenggelamkan perahu milik ibu dan ayahnya yang sampai saat ini di muara sungai. Desa Dedap terdapat penting yang hampir menutupi muara tersebut. Dedap disuruh memohon ampun kepada ibunya, tetapi ibunya tetap tidak peduli. Sang ayah yang merasa kasihan melihat anaknya menyuruh istrinya untuk mengampuni Dedap. Angin semakin kencang, kapal Dedap bersama 12 orang penumpang tenggelam di telan laut. Setelah beberapa waktu yang tidak lama, tepat tenggelamnya kapal Dedap, timbullah sebuah pulau yang bernama Pulau Dedap. Di atas pulau tersebut tumbuhlah sebuah pohon pulau yang bercabang luar. Cabang yang pertama mengarah ke laut, terasa basah, menggambarkan ibunya terlanjur sakit hati tidak ingin memaafkan anaknya. Cabang yang kedua mengarah ke darat, terasa manis, menggambarkan ayahnya yang masih punya belas kasih kepada anaknya yang ingin mengampuninya. Pesan moral dari cerita ini adalah selalu menyayangi orang tua kita. Yang paling terpenting, anak suka di bawah telapak kaki ibu. Semoga cerita ini menjadi pedoman bagi generasi muda untuk selalu menyayangi orang tua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabullah sumpah bunda kandungnya, turunlah angin puting beliung, lancang si Dedap menjadi pulau, tumbuhlah pelang manis dan masam. Legenda Dedap Durhaka. Di suatu daerah terpencil bernama Desa Dedap, berlokasi di Kecamatan Putri Puyuh, Kabupaten Kepulauan Meranti, ada seorang remaja dari keluarga kurang mampu bernama Dedap. Dedap atau panggilan manja dari orang tuanya si Panggang, karena Dedap suka makan makanan yang dipanggang. Nama bapak Dedap adalah Sinjang dan ibunya bernama si Topak. Pada suatu hari, Jelutung dan kawan-kawannya menghajar Dedap sampai babak belur karena iri hati melihat Dedap berhasil mengambil hati si Bulan. Selanjutnya, si Jelutung mengancam akan menyiksanya sampai mati apabila masih berhubungan dengan si Bulan. Dedap sangat sedih tidak dapat bertemu lagi dengan Bulan. Dan Dedap memutuskan untuk pergi merantau. Saat malam hari, Dedap menemui ayah dan ibunya. Dedap pun berkata, "Wahai ibu dan ayah, telah lama aku ingin pergi merantau untuk mengadu nasib di negeri orang. Jika aku jadi orang yang berhasil, pasti aku akan pulang. Berat rasanya hati ini meninggalkan engkau, anak sematawayangku," jawab ibunya. "Lagi pula,
Di sini maupun di tempat orang lain tidak ada bedanya, jawab ayahnya pula. Perdebatan berlangsung lama antara anak dan orang tuanya, sehingga orang tua Dedap merelakan Dedap untuk pergi merantau. Dedap nekat berlayar menggunakan kapal tongkang yang biasa singgah di desanya. Tanpa disadari, ada saudagar Cina yang kaya raya selalu memerhatikan Dedap dan berniat untuk memperkerjakan Dedap di toko barang pecah belah miliknya yang berada di Singapura. Setelah 10 tahun lamanya Dedap pergi merantau, timbul di benaknya rasa ingin pulang ke kampung halaman. Setelah 3 bulan menjalin hubungan kerja dengan saudagar tinggi berniat untuk menjodohkan putrinya dengan Dedap, yaitu Putri Lindi. Sebagai pengantin baru, saudagar tinggi menghadiahkan sebuah kapal pesiar besar layaknya istana untuk berbulan madu. Setelah kapal pesiar Dedap berlabuh di suatu muara sungai, Dedap memerintahkan 2 anak buah kapal mengambil air tawar untuk perbekalan minum. Tidak begitu lama tersebar kabar ke seluruh kampung tentang kepulangan Dedap yang sudah kaya raya dan terdengar oleh kedua orang tuanya. Sambil membawa masakan kesukaan Dedap, orang tua Dedap bergegas langsung turun ke laut. Dedap yang masih memperlihatkan keangkuhannya berdiri di tepi kapalnya. Sang ibu pun berteriak, Dedap anakku, ini ibu dan ayahmu datang, nak." Dedap yang sebenarnya sudah mengetahui kedatangan orang tuanya dan mendengar panggilan untuknya, tapi Dedap berpura-pura tidak tahu. Sementara istrinya mengetahui orang tua itu memanggil suaminya itu, Dedap, dan istrinya pun menyuruh Dedap untuk menjawab. "Dedap, orang tua itu memanggil dirimu, Dedap, dan mengaku sebagai orang tuamu." "Ah, engkau jangan percaya, mana mungkin orang tuaku seperti itu," jawab Dedap. Sang ibu yang sangat rindu akan si Dedap bergantung memegang celana Dedap sambil berkata, Aku ini ibu yang telah mengandung dan menyusukanmu." "Dusta, tidak tahu diuntung," seru Dedap sambil mendorong orang tuanya sehingga tersungkur. Sang ibu pun berdiri sambil berkata, "Coba engkau perlihatkan, ada bekas luka besar di betis kirimu karena terkena kaca sewaktu kamu masih kecil," jawab ibunya semakin marah. Dedap sejenak berdiam diri. Istrinya pun menjawab, "Memang benar apa yang dikatakan ibu itu. Jika tidak percaya, mari kita sama-sama saksikan," kata ibunya. "Mana mungkin kalian semua lebih tahu daripada aku. Tidak mungkin aku yang setampan dan sekaya ini memiliki orang tua sejelek mereka. Tidak ingatkah engkau saat pergi merantau, aku bekali kau dengan bangga megah dan pais keluar," jawab ibunya sambil menangis. "Jika dia tidak mau mengaku, maka tidak perlu dipaksa," kata ayahnya pula. "Mana mungkin aku akan mengakui kalian sebagai orang tuaku, karena orang tuaku telah mati. Kalian ini hanya penipu dan hanya mengharapkan harta kekayaanku. Pergi ke sana kalian dari sini," sambil mendorong ibunya hingga turun dari kapal. Tiba di muara sungai, sang ibu mengadahkan tangan seraya berdoa kepada Tuhan. "Wahai Tuhan yang Maha Kuasa, dengarkanlah pengaduan hamba-Mu ini. Engkau yang mengetahui. Aku yang telah mengandung anakku selama 9 bulan dengan bersusah payah dan melahirkannya dengan menyambung nyawaku serta korbankan air susuku untuk membesarkannya. Engkau timpakan malapetaka yang maha dahsyat kepada anakku Dedap durhaka. Engkau yang maha perkasa dan maha adil." Siap ibunya berdoa, tibalah angin kencang disertai kilat dan petir menyambar. Kapal pesiar bagaikan istana berputar-putar di bawah angin kencang dan hampir karam serta menenggelamkan perahu kecil milik orang tuanya yang sampai saat ini di muara sungai. Pulau Dedap memiliki beting yang hampir menutupi muara tersebut. Angin semakin kencang. Dedap bersama 12 orang penumpang tenggelam di telan lautan. Setelah beberapa lama tepat pada tenggelamnya kapal Dedap, timbullah pulau yang bernama Pulau Dedap. Dan bertahun-tahun kemudian tumbuhlah pohon pelang atau mangga yang bercabang 2. Cabang yang pertama mengarah ke laut dan rasanya terasa masam. Dan cabang
Dedap adalah anak laki-laki yang sangat tampan. Mereka hidup bergantung pada pencarian kayu bakar. Pada suatu hari, Dedap hendak pergi merantau ke negeri seberang. Dedap pun berkata kepada ibunya, "Ibu, izinkan aku untuk pergi merantau, Bu. Aku ingin merubah nasib keluarga kita ini menjadi lebih baik." Ibunya berkata, "Tidak, Dedap. Ibu sangat takut kehilanganmu. Ibu sangat takut kau akan pergi jauh dari ibu." Tetapi Dedap tetap berusaha meyakinkan ibunya. Akhirnya ibu Dedap pun mengizinkan putranya itu untuk pergi merantau. Keesokan harinya Dedap meminta doa restu kepada ibu dan ayahnya. Dedap pun berkata kepada ibunya, "Ibu, doakan aku agar aku berhasil di perantauanku nanti." Ibunya berkata, "Dedap, ibu selalu mendoakanmu." Akhirnya Dedap pun pergi. Setelah sekian lama, Dedap pun berhasil di perantauannya itu. Dedap menjadi orang yang sukses dan kaya. Tetapi karena kekayaannya itu membuat Dedap menjadi kejam dan kikir. Pada suatu hari, Dedap hendak pergi ke sebuah pulau. Pulau itu adalah di mana Dedap berasal. Mendengar berita itu, ibunya pergi ke pelabuhan untuk menemui putra kesayangannya itu. Tetapi Dedap tidak mengakui bahwa kedua orang tua miskin itu adalah ibu dan ayah kandungnya. Ibunya pun berkata kepada Dedap, "Dedap, kami adalah kedua orang tua kandungmu." Dedap pun berkata dengan angkuh, "Tidak, kau bukan ibu dan ayahku. Kedua orang tuaku sudah lama meninggal." Dan ibunya sangat sedih dan menangis di tepi pantai. Ibunya berdoa agar si Dedap diberi hukuman yang setimpal. Setelah ibunya berdoa, langit berubah menjadi gelap, hujan pun turun deras. Lalu ombak laut yang kuat menghantam kapal Dedap hingga terbalik. Setelah kejadian itu, timbullah sebuah pulau yang bernama Pulau Dedap. Pulau Dedap berbentuk seperti kapal tongkang. Di pulau itu memiliki sebuah buah mangga yang buahnya sangat unik. Di bagian atas buahnya terasa manis, sedangkan di bagian bawahnya terasa asam. Rasa asam melambangkan perasaan ibunya yang sangat marah dan juga sakit hati, sedangkan rasa manis melambangkan perasaan ayahnya yang sudah memaafkan putranya itu. Demikian kita dongeng